Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Siap! Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya Syria hari ini bukan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini, karena saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Teman-teman, terjadi lagi ada sekelompok orang atau segelintir orang yang beragama Islam di bulan puasa ini. Mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Mereka mengusir, membubarkan ibadah agama lain, padahal mereka sedang berpuasa, mereka sedang membersihkan diri mereka dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang kurang berkenan atau dari hal-hal dosa. Tetapi apa yang terjadi? Harusnya mereka ini melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi pada kenyataannya mereka mengusir, membubarkan ibadah agama lain. Sungguh miris terjadi, saudara. Ya, mereka mengaku beragama bertuhan. Sikap dan tindakan mereka sungguh sangat miris terjadi terhadap agama lain. Oleh sebab itu, saudara, tanpa panjang lebar, yuk simak videonya sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Ini aja videonya yang berikut ini. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Siap! Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya Syria hari ini bukan mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua itu kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di Republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya, yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60% umat Islamnya, tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin. Jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia, walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84%, tapi Islam tidak mendapatkan nomenklatur istimewa dalam perundang-undangan kita, dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Benar, negara ini tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas, juga tidak mengenal agama yang spesial, atau dengan kata lain agama yang teristimewa. Karena mengapa, saudara? Negara Indonesia ini adalah negara yang beragam agama, bukan negara satu agama. Jadi sangat salah bila ada oknum tertentu yang mengklaim diri kalau negara Indonesia ini adalah negara satu agama. Itu omong kosong, saudara. Ini bukan negara satu agama. Jadi ingat itu ya, para kadrun-kadrun. Ini sudah jelas pernyataan Pak Menteri Agama, dan sejak awal negara ini berdiri tidak ada istilah itu. Jadi jelas ya, jangan berkuar-kuar lalu Anda membuat narasi-narasi yang menyesatkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Yang sama-sama kita hormati pimpinan tertinggi agama Konghucu di Indonesia, sahabat saya sejak dulu ya, Pak Budi, ini seperti saudara. Jadi alhamdulillah saya bisa mengerti kalau acara ini kita adakan. Terima kasih atas dukungan dan doanya Pak Budi dan beserta seluruh umat. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Sekjen, ya, representasi
yang selalu sibuk mengurus Konghucu di Kementerian Agama. Juga di sini lengkap para eselon 1 kita menjemput, menyapa Bapak Ibu sekalian juga ya. Ada Pak Irjen, ada Dirjen Bimas, Kristen, kemudian Katolik, Pak Staf Khusus, tenaga ahli, Pak Dirjen Bimas Islam. Oh ya, ada acara sekarang ini berlangsung di Jakarta juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada Pak Chandra. Tadi Pak Chandra mana? Oh ya, sahabat kita. Hari ini mohon izin saya tidak baca sambutan. Saya ingin dari hati ke hati kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada sih sebetulnya, tapi izinkan saya mengungkapkan kata hati saya di depan para Bapak Ibu, keluarga besar warga Konghucu di Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di Republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya, yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60% umat Islamnya, tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin. Jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia, walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84%, tapi Islam tidak mendapatkan nomenklatur istimewa dalam perundang-undangan kita. Dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam pun juga memang Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak kenal apa yang disebut dengan eklilia atau tiria, mayoritas minoritas. Bahkan dalam Al-Quran menarik sekali, ya ada ayatnya mengatakan begini, man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh, barang siapa melenyapkan, man qatala nafsan, saya ulangi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya begini Bapak, barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, agama apapun nyawa itu, ya, etnik apapun nyawa itu, warga negara apapun nyawa itu, pokoknya nyawa manusia, barang siapa yang melenyapkan satu nyawa sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa-nyawa yang lain. Itu ayat Al-Quran. Jadi tidak ada bedanya, ya, tidak ada pandangan mayoritas minoritas tentang manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak sekali Quran itu menggunakan istilah seperti ini. Saya kok enggak pernah membaca kitab suci yang menggunakan istilah seperti ini. Siapapun merasa anak cucu Adam, ya. Saya kira kita di sini kan anak cucu Adam semuanya kan. Siapapun anak cucu Adam, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan bukan saja pada masa hidupnya, mematahkan tulang rusuk mayat, kata Nabi, sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup.
Dalam hadis lain, menginjakkan perut makam itu ya, di makam itu sama sakitnya kalau kita menginjak perutnya orang hidup. Kuburan pun harus dihormati. Begitu mulianya manusia itu di mata Islam. Karena itu saya menemukan banyak sekali persamaannya dengan agama Konghucu. Begitu kan Pak Budi? Buku-bukunya Pak Budi banyak tuh. Pendek-pendek, kecil-kecil, tapi ya sama. Abrahamic religion, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua agama yang ada di Indonesia punya pandangan yang sama. Inilah indahnya agama. Ya, kalau masing-masing umat beragama meyakini dan mempraktekkan agamanya secara konsekuen, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada jaksa. Semua orang takut berdosa kan? Tapi karena kita bukan malaikat, ya perlu polisi, perlu KPK, perlu irjen, Pak Irjen ya kan? Ya tidak salah juga. Karena itu pada kesempatan ini, tadi doanya menyebut tentang Dirjen Konghucu. Kami sebelum saya jadi di sini, pernah juga saya jadi Wakil Menteri Agama, pernah juga Dirjen. Ya, kami juga pernah berusaha untuk memperjuangkan asas-asas keadilan Konghucu di Kementerian Agama, sehingga alhamdulillah perkembangan perhatian pemerintah terhadap agama Konghucu di Kementerian Agama ini, kalau boleh saya katakan, luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada pembangunan sekolah tinggi agama Konghucu negeri, ya, namanya negeri, semuanya dibiayai oleh pemerintah yang ada di Bangka Belitung. Ada juga dana kebajikan Konghucu, ada pelatihan calon rohaniwan Konghucu, ada bimbingan perkawinan calon pengantin Konghucu, bantuan tempat ibadah Konghucu, ya, Yokong, penjaga rumah ibadah, dan sekolah minggu. Juga perayaan hari raya keagamaan Imlek dan hari lahir Nabi Khonsi. Itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sangat-sangat besar. Bantuan beasiswa mahasiswa Konghucu juga ada dari Kementerian Agama. Kemudian pemenuhan buku keagamaan dan kitab suci agama Konghucu juga ada bantuan. Jadi ini alhamdulillah, pelan tapi pasti ada perhatian khusus untuk saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Dan kita juga melihat tren perkembangan populasi warga Konghucu juga semakin meningkat ya. Misalnya jumlah Konghucu per terakhir ini 76.636 jiwa. Dan jumlah rumah ibadahnya pun juga meningkat sekarang menjadi 581 tempat ibadah. Dan jumlah rohaniawiannya juga 430 orang. Nah kalau kita melihat prosentasenya, 76.636 jiwa dilayani oleh 430 orang. Nah saya kira inilah yang paling intensif. Di dalam Islam, 1 banding 2.000 orang. Jadi satu ustadz harus melayani 2.000 jamaahnya. Begitu kekurangan ustadznya. Agama-agama, pemimpin agama di Indonesia, dari mubaliknya, apa namanya, pengkhotbahnya, sebetulnya yang paling kurang, yang paling rendah persentase pengkhotbahnya itu adalah agama Islam di Indonesia. Ya, yang paling tinggi ternyata adalah Konghucu. Ya, 430 orang melayani 76.636. Kalau kita bandingkan jumlah ustadz atau khatib di dalam Islam, ya, ini data lama, beberapa tahun yang lalu, itu 1
banding 2000 lebih orang. Ya, kalau data dalam agama Katolik, Protestan itu lebih sedikit ya, jadi lebih intensif. Jadi populasi umat Islam yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan jumlah pengkhotbahnya. Ya. Kemudian juga jumlah guru non PNS itu juga semakin besar, 168 orang, dosennya 21 orang. Jumlah organisasi keagamaan Konghucu ya, ada 200 ormas, ramai juga. Jumlah mahasiswanya sebanyak 85 orang dan siswa sebanyak 11.032 orang. Jadi kita sudah punya angka-angka. Dahulu kita nggak ada angka-angka seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jumlah ASN Kementerian Agama yang beragama Konghucu sebanyak 5 orang, baru 5 orang. Tapi kami yakin insya Allah dalam periode akan datang akan bertambah. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan jawab mengenai keberadaan Dirjen, Pak. Kami sudah mempelajari kemungkinan-kemungkinan. Tetapi sekali lagi ya bahwa Kementerian Agama ini adalah bagian atau subsistem atau subkultur daripada pemerintahan Kementerian Agama, ya, kementerian di Indonesia ini. Jadi ada banyak hal, walaupun itu berkaitan dengan agama, tetapi itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama. Itu terkait dengan instansi yang lain. Kami yakinkan bahwa Kementerian Agama secara sudah maksimum melakukan upaya untuk memenuhi harapan-harapan teman-teman dari agama Konghucu. Tetapi sekarang ini tinggal persoalannya adalah antar lembaga, dan inilah salah satu perjuangan dan lobby kami ke depan. Ya. Tapi percayalah, dan saya yakin teman-teman tidak perlu terganggu dengan belum hadirnya Dirjen itu. Saya yakin, ya itu memang penting, tetapi jangan sampai nanti menghalangi kegiatan-kegiatan kepentingan Konghucu untuk ke depan. Percayalah, kami akan tetap bersama-sama dengan Pak Budi dan kawan-kawan yang lain melakukan langkah-langkah lebih progresif ke depan. Karena itu saya sangat senang pada hari ini bisa bertemu muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, di sini saya sangat terharu ya. Saya pernah hidup di luar negeri cukup lama. Bagaimana rasanya menjadi minoritas? Satu sisi ada underconfident, tapi pada sisi lain juga ada kebanggaan. Nah, itu perasaan saya ketika menjadi minoritas di Amerika. Karena itu mohon kesabaran teman-teman dari warga Konghucu. Percayalah kepada kami, Kementerian Agama. Di sini ada Pak Sekjen dan kawan-kawan yang lain. Ya, asas keadilan kita akan selalu perjuangkan. Tetapi kadang-kadang keadilan itu memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Iya, Bapak Ibu sekalian, persaudaraan antara kita satu sama lain sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini adalah sangat penting. Ya. Lupakanlah perbedaan agama kita, lupakanlah perbedaan etnik kita, lupakanlah perbedaan jenis kelamin kita, bahkan lupakanlah perbedaan keyakinan kita. Yang penting kita hidup di dalam umbrellanya Indonesia. Kita hidup di bawah payung besarnya NKRI, di mana NKRI pun juga tidak boleh mendiskriminasi sekecil apapun warganya, bahkan tidak boleh memberikan prioriti sebesar apapun warganya. Itulah Indonesia, dan inilah yang membuat Indonesia mempunyai daya tahan yang luar biasa. Ya.
Mungkin nanti Pak, acara-acara ke depan, insya Allah ya tetap kami diundang. Seingat saya, setiap kali ada undangannya Pak Chandra, Pak Budi, kalau saya ada di Indonesia, selalu kita penuhi. Dan juga rutin kami selalu bersilaturahim dengan pengurus Matakin. Dan sekali lagi selamat datang di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang baru datang di Kementerian Agama. Ini gedung kita bersama, ini gedungnya rakyat Indonesia. Dan kita semuanya berhak untuk masuk di gedung-gedung pemerintah karena kita adalah bagian yang akan diurus oleh pemerintah itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi diantarkan oleh pantun, saya coba membuat pantun. Tidak biasa saya berpantun, tapi demi untuk penghormatan saya kepada saudara-saudara saya di Konghucu ini, izinkan saya menggores-gores sebuah pantun. Bidadari bertelekan di atas dipan. Ini ayat sebetulnya ini. Bidadari bertelekan di atas dipan. Teman-teman dari Konghucu tahu nggak namanya bidadari? Kalau Pak Sekjen hafal itu. Bidadari itu diimpikan semua. Sudah bidadari bertelekan di atas dipan. Kalau di lantai biasa itu nggak terlalu. Ini di atas dipan menunggu siapa itu ya? Jadi saya ulangi. Bidadari bertelekan di atas dipan, menanti tamunya ahlul musalli. Ahlul musalli itu orang yang rajin salat, ya. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Masih ada? Iya. Tadi saya coret-coret ya. Patung Semar berbalut kain, dipajang di serambi, duduk berjajar. Orang yang mabuk, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, pertanda masih harus belajar. Masih ada, tapi untuk acara lain. Nah teman-teman, itulah video tersebut saya ambil di Instagram Permadi Arya, salah seorang aktivis media sosial yang beragama Islam, yang mengkritik, ia tidak setuju, bahkan ia terus menggaungkan hal-hal yang dialami oleh umat Kristiani di Indonesia. Ya, beliau ini memang sungguh luar biasa. Dia terus menyuarakan ketidakadilan terhadap umat Kristiani, di mana ada orang-orang sekelompok tertentu yang terus mengintimidasi umat-umat Kristiani di Indonesia. Bang Permadi Arya ini mengatakan di dalam video tersebut, umat si paling damai siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arcamik, Kota Bandung. Wah, kejadian ini terjadi di Kota Bandung, ya. Ini ibadah umat agama lain, yaitu umat agama Katolik. Ibadah apa? Ibadah misa Rabu Abu umat Katolik. Dan mereka membubarkan, menolak, mengusir ibadah agama lain. Sungguh sangat mengerikan, saudara. Ya, di sini Permadi Arya menuliskan sungguh umat yang toleran. Ya, mengapa kata-kata ini dikeluarkan oleh Permadi Arya? Karena mengaku bahwa mereka adalah agama yang damai. Mereka adalah umat yang toleran. Tetapi pada faktanya tindakan mereka bukan agama damai, bukan agama yang toleran, tetapi agama yang sangat menakutkan, saudara. Dari sikap kelompok ini, ya, sebenarnya bukan mereka sedang beragama,
Mereka mempersekusi agama lain. Dan ini dilakukan oleh orang-orang ini. Mengaku diri sebagai paling damai. Kalau memang mereka ini benar-benar mempercayai sebuah agama-agama damai, tetapi pertanyaannya mengapa tindakan dan kehidupan mereka itu dan anti terhadap ibadah agama lain, sehingga mereka menolak keras, bahkan demo, mengusir, membubarkan. Ini para manusia-manusia yang sangat tidak ada hati nurani. Kalau saya katakan manusia-manusia yang biadab, saya akan katakan ini, Nah, Permadi Arya menuliskan, cik atuh Kang Deddy Mulyadi 71. Isin saya mah akan gubernur kuar-kuar harga diri orang Sunda. Tapi ya keneh nuki di tatar para hayangan. Nah, saya nggak tahu apa bahasa ini, bahasa Jawa ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini Permadi Arya menambahkan, teman-teman bantu mention akun Kang Deddy di kolom komentar ya. Ia kebanjiri notif akan gubernur. Dia menulis di sini, Ramadan ibadah puasa, no. Ramadan bubarin ibadah agama lain, yes. Nah, inilah isi hati seorang yang beragama Islam sendiri. Ia sedih melihat kelakuan para teman-temannya yang seakidah dengannya yang mengatasnamakan agama Islam. Tetapi mereka mengklaim diri adalah orang-orang yang paling damai, yang paling toleran. Si Permadi Arya ini sedih melihat kelakuan para orang-orang ini. Tidak sejalan, tidak seiring dengan pernyataan itu. Mengklaim diri agama yang paling damai, mengklaim diri agama yang paling toleran. Tetapi pada faktanya mereka tidak melakukan hal itu. Mereka sangat bengis, kejam terhadap keberadaan agama lain. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berkomentar di kolom komentar. Karena komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang bermanfaat. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.